Saudara, meski ditolak sejumlah pihak, DPR menyebut rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% akan berlaku awal tahun 2025. Tak hanya PPN 12%. Yang selama ini sudah kena PPNBM, hanya mereka lah yang dikenakan kenaikan 12%. Jadi begitu. PPNBM-nya mereka tetap, tapi terhadap siapa dikenakan PPN 12% itu ya barang-barang yang masuk kategori mewah, baik itu impor maupun dalam negeri, yang selama ini sudah dikenakan PPNBM. Jadi masyarakat kelas atas lah yang akan mempunyai kemampuan membeli barang mewah, itu yang dikenakan. Komisi 11 DPR memastikan PPN 12% tak akan diterapkan pada kebutuhan barang pokok, jasa pendidikan, kesehatan, dan perbankan yang berkaitan dengan hal pelayanan umum dan pemerintahan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut, pemerintah tengah menyiapkan paket-paket ekonomi termasuk kebijakan multi tarif PPN yang ditargetkan rampung pekan depan. Pemerintah sedang mempersiapkan paket kebijakan ekonomi yang akan nanti disiapkan dan Bapak Presiden minta untuk dimatangkan dan mudah-mudahan dalam 1 minggu ke depan bisa dituntaskan. Kebijakan ini mungkin bisa membuat masyarakat sedikit menarik nafas lega. Namun, Direktur Center of Economic and Law Studies Selyos Bima Yudhistira mengingatkan penerapan tarif PPN yang sebagian naik 12% dan sebagian lain tetap 11% berpotensi membingungkan konsumen dan juga pelaku usaha. Misalnya satu tempat dia juga menjual barang-barang mewah tapi juga menjual barang-barang yang dikenakan PPN 11%. Sehingga ini faktur pajaknya juga akan sangat rumit begitu. Jadi implikasinya cukup luas dan dikhawatirkan juga dengan adanya multi tarif ini harga barang tetap akan naik karena persepsinya PPN 12%. Jadi banyak sekali yang akan sulit membedakan mana barang yang kena PPN 11%, mana yang kena 12%. Kenaikan tarif PPN, walau diterapkan pada sebagian komoditas, akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat dan juga berpotensi mengancam sektor-sektor padat karya. Akibatnya, kalau inflasi ini akan lebih tinggi, terutama tahun 2025, dan kita estimasi bisa sampai 4% inflasinya karena kebijakan pajak. Implikasinya apa? Implikasinya adalah upah buruh 6,5% tidak cukup untuk mengkompensasi berbagai harga barang dan jasa yang mengalami kenaikan. Rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% sebelumnya ditolak sejumlah pihak. Salah satunya, Rieke Diah Pitaloka, anggota DPR Komisi 6 fraksi PDI Perjuangan, bidang perdagangan, kawasan perdagangan, pengawasan persaingan usaha, dan BUMN. Rieke menyoroti pasal 7 ayat 3 dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menyebut tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Bahwa keputusan naik tidaknya harus mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya dan kehidupan masyarakat yang sedang tidak baik-baik saja. Kita semua dan seluruh rakyat Indonesia, saya yakin, menunggu kado tahun baru 2025 dari Presiden Prabowo, batalkan rencana kenaikan PPN 12%. Sebelumnya, penolakan tarif PPN naik menjadi 12% juga disuarakan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Arsyad Rashid. Menunda PPN 12% karena dengan keadaan situasi kondisi yang ada, kami menyarankan pada pemerintah untuk mempelajari yang PPN 12% ini karena lari PPN itu langsung pada konsumen, langsung pada yang berkaitan terhadap bukan hanya dunia usaha tapi masyarakat. Nah ini yang harus kita jaga. Tarif PPN 12% akan berdampak terhadap kenaikan harga sejumlah barang dan jasa. Di antaranya alat elektronik dan otomotif, kendaraan, tanah dan bangunan, perabot rumah tangga, pakaian dan barang fashion, produk kosmetik, hingga biaya streaming film dan musik. Tak hanya kenaikan tarif PPN menjadi 12%, masyarakat juga akan menghadapi sejumlah kebijakan pungutan baru di tahun 2025. Program dana pensiun wajib yang juga akan memotong upah pekerja, kenaikan iuran BPJS Kesehatan, hingga kewajiban memiliki asuransi bagi kendaraan bermotor.
Sementara itu, pemerintah juga berencana memperkecil kuota subsidi BBM, menerapkan pembatasan usia kendaraan maksimal 10 tahun hingga kenaikan tarif KRL. Indef menganalisis tarif PPN akan membuat pertumbuhan ekonomi turun 0,17%. Konsumsi rumah tangga turun 0,26% hingga memicu inflasi 0,97%.